Romo, suster, bruder, sahabat meditator, dan simpatisan meditasi Kristiani yang terkasih, sebagai rangkaian tayangan perjalanan 25 tahun imamat Romo kita yang terkasih, Romo Cyriacus Mario Dolu Okhalm, di Kamis 15 Oktober 2020, hari ini kami kembali menayangkan rekaman Meditatio Talks 4 seri yang berjudul Health, Wholeness, and Holiness atau Sembuh Utuh dan Kudus. Rekaman ini diambil dari acara webinar yang diadakan oleh Meditasi Kristiani Jabodetabek pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 5 September 2020 silam. Sebagian dari topik ini diambil dari Meditatio Talks Health and Wholeness atau Sembuh dan Utuh dari Father Lawrence Freeman OSB yang juga sudah diterjemahkan oleh Komunitas Meditasi Kristiani Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu para meditator, para suster yang saya cintai dalam Kristus. Senang bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bicara soal toward wholeness, menuju keutuhan. Seri pertama dari percakapan pertama dari seri Health, Wholeness, and Holiness. Saya berharap Bapak dan Ibu sudah memegang print out dari bahan yang sudah saya berikan, selain juga sudah membaca sekilas buku dari Father Lawrence Freeman. Kita menyadari bahwa kita sebagai manusia ini terbentuk dari 3 bagian yang berbeda, tetapi tidak terpisahkan satu sama lain, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Pembagian tubuh, jiwa, dan roh ini berdasarkan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Tesalonika, bab 5 ayat 23, yang mengungkapkan bahwa manusia terdiri dari 3 bagian ini. Memang ini berbeda dengan ajaran resmi gereja yang tercantum dalam Katekismus Gereja Katolik, karena Katekismus Gereja Katolik yang kemudian menjadi pegangan resmi ajaran iman kita, itu diambil berdasarkan ajaran Santo Thomas Aquino. Dan Thomas Aquino ini adalah murid dari Santo Agustinus, dan Agustinus itu adalah murid dari Plato, seorang filsuf Yunani kuno yang melihat manusia itu terdiri dari jiwa dan raga. Tetapi walaupun ajaran resmi kita berdasarkan katekismus memang mengatakan demikian, tapi banyak penulis rohani juga mengacu kepada teks kitab suci yang terutama dari Santo Paulus itu, yang melihat manusia itu terdiri dari 3 bagian ini. Namun ini tidak perlu membingungkan kita, karena apa yang disebut dengan jiwa dalam katekismus, dalam pembagian hanya dua bagian itu, yang kita sebut sebagai roh, itu sudah tercantum di dalam jiwa itu. Dan jadi di dalam jiwa itu ada unsur memori, ada unsur kehendak, ada unsur understand, pengertian, kemampuan untuk mengerti, tetapi juga ada unsur kontak manusia, dimensi ilahi. Jadi prinsip ilahi di dalam jiwa manusia yang membuat manusia itu mungkin untuk bertemu dengan Allah. Jadi roh dalam pembagian 3
menurut Paulus ini itu diselipkan, dimasukkan dalam jiwa menurut Santo Thomas Aquino yang kemudian dipakai oleh Katekismus Gereja Katolik. Jadi kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh menurut Paulus. Tubuh itu artinya kita punya tubuh fisik dengan indera-indera kita, dengan 5 panca indera itu, yang membuat kita bisa connect dengan orang lain dan juga dengan alam semesta. Jiwa, karena di dalam diri kita ada kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkehendak, will. Roh itu adalah titik transendensi, titik di mana kita kontak dengan Allah. Perlu kita ketahui bahwa tubuh dan jiwa itu membuat kita satu sama lain berbeda. Tubuh saya, jiwa saya, dan tubuh Anda dan jiwa Anda, kalian berbeda dengan kita satu sama lain. Tetapi roh itu yang membuat kita connect dengan yang ilahi, itu adalah roh yang sama. Dan itulah yang membuat kita satu dengan orang lain. Roh saya dan roh Bapa dan Ibu itu adalah roh yang sama yang membuat kita connect dengan Dia. Jadi yang menyatukan kita itu adalah dimensi ilahi ini. Allah dalam diriku, Allah dalam diri Anda kalian para meditator, itu adalah Allah yang sama. Oleh karena itu, yang menyatukan kita sebagai manusia, yang menyatukan kita dengan alam semesta, itu adalah dimensi ilahi ini. Kalau seandainya kita mulai paham tentang hal ini, tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, kita kemudian lalu terbuka sekarang. Di mana sebetulnya tempat integrasi, tempat keutuhan itu terjadi. Tempat kesatuan itu terjadi. Common ground, yaitu pada dimensi ilahi yang ada dalam roh kita. Ketika kita berbicara soal menuju keutuhan, pikiran kita terarah kepada titik roh yang dalam psikologi Jung disebut self atau diri sejati kita. Kita akan menjawab, maka bila ditanya kapan dan di mana keutuhan atau wholeness itu terjadi dan dialami, kita akan menjawab di dalam roh atau self kita. Di dalam roh atau self itu, seluruh our being terarah. Karena itu adalah pusat diri kita, our deepest center. Dan juga dari titik roh ini, kita memancar ke segala arah. Gerak vertikal ke atas dan gerak horizontal kepada sesama dan alam semesta. Baiklah diingat, Bapak dan Ibu, bahwa John Main, dia mengajarkan bahwa kalau kita mengucapkan mantra dengan baik, tekun, setia, terus-menerus, mantra itu akan bergema. Dia bergema pertama-tama di dalam batin kita, di dalam diri batin kita, dalam roh kita. Dan kemudian dia akan merembet ke seluruh diri kita, ke sumsum tulang-tulang kita, dan kemudian gema itu terus berlanjut, dia akan terpancar ke segala arah, dia menyentuh orang lain, dia menyentuh alam semesta. Oleh karena itu, gema mantra yang adalah bagi kita adalah kehadiran Tuhan, gema kehadiran Tuhan yang pertama terjadi dalam diri kita ini, kemudian menguasai diri kita, dan lalu kemudian terpancar ke segala arah, ke sesama kita, dan ke alam semesta. Dengan keterangan ini, kita mulai
mengerti kenapa John Main mengarahkan kita untuk memahami titik keutuhan itu di dalam our deepest center ini, di dalam pusat diri kita ini. Maka kita mulai paham sebetulnya titik keutuhan itu terjadi di dalam diri batin, dalam titik roh ini. Dan dalam titik roh inilah common ground, dasar bersama kita sebagai manusia itu terletak. Dengan keterangan di atas, kiranya lebih mudah bagi kita untuk memahami apa artinya sehat atau kesehatan, health. Dalam bukunya Health and Wholeness, Lawrence Freeman meminta kita untuk melihat kesehatan sebagai our capacity for wholeness, kemampuan kita untuk masuk dalam pengalaman keutuhan, pengalaman wholeness. Itulah intisari dari health, intisari dari sehat. Sebuah pengalaman keutuhan yang menyatukan bahkan hal-hal yang berlawanan, sakit, penderitaan, kematian. Jadi sehat adalah kemampuan kita untuk keutuhan. Kemampuan kita untuk utuh. Dan itulah intisari dari kesehatan itu. Implikasi dari pemahaman ini adalah kesehatan itu tidak dapat lagi kita lihat secara negatif sebagai tidak ada sakit, pengalaman tidak ada sakit, pengalaman tidak ada kecemasan, tidak ada problem, tidak ada keterbatasan di dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, yang nampak bertentangan dengan kesehatan seperti pengalaman sakit tubuh, pengalaman traumatik yang muncul pada masa lampau, pengalaman sepi, gelisah, kesepian, kesendirian, keterasingan, marah, benci, kegagalan, keputusasaan, sikapnya semua pengalaman yang oleh Jim Vanier, pendiri komunitas orang-orang cacat mental, disebut dengan pengalaman brokenness, disatuutuhkan di dalam titik roh. Jadi pengalaman sehat adalah pengalaman di mana semua unsur yang bertentangan itu, atau kita bilang pengalaman brokenness itu disatukan kembali, diintegrasikan di dalam titik roh. Titik keutuhan. Dengan demikian, kesehatan itu bisa dikatakan adalah sebuah gerak dari brokenness to wholeness, dari keterpecahan menuju keutuhan. Dan ini terjadi karena sikap penerimaan. Kita menerima pengalaman sakit itu. Dengan mengakui dan menerimanya, kita mentransendensir pengalaman tersebut. Menyatukan semua kesakitan, penderitaan, kematian, dan mengakui serta menerimanya sebagai bagian integral dari diri kita dan dari hidup kita. Di sini kita akan melihat bahwa sikap penerimaan menjadi bagian hakiki dari proses penyembuhan. Dan lagi, bila kita melihat para atlet olahraga dalam para olimpiade yang pesertanya adalah kaum cacat fisik, kita semakin diyakinkan bahwa the health is our capacity. Jadi kesehatan adalah kemampuan kita untuk utuh. Yang mencakup di dalamnya sakit, ketidakmampuan, keterbatasan, dan itu diintegrasikan. Oke, saya coba meringkasnya. Kita terdiri dari jiwa, dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini adalah titik connect kita dengan Tuhan, dan titik relasi kita dengan sesama. Kalau dikatakan sehat adalah kemampuan kita untuk mengatasi seluruh pengalaman sakit, pengalaman tidak enak, atau seluruh pengalaman keterbatasan kita, kita mengatasinya, maka pengalaman itu
adalah sebuah pengalaman yang terjadi pada titik roh. Dalam titik roh itulah semua apa yang kita alami yang nampaknya bertentangan dengan pikiran kita mengenai orang sehat, ya. Sakit fisik, sakit mental, psikologis, sakit rohani, itu semua disatukan, diintegralkan di dalam titik roh ini melalui proses penerimaan. Waktu kita menerimanya, kita menyatukan itu dalam titik roh itu. Kita mengatasi keterbatasan itu, dan itu sebuah pengalaman batin. Bila kesehatan adalah kemampuan kita untuk utuh, maka pertanyaan kita sekarang adalah, apa itu keutuhan? Lauren Freeman mengatakan bahwa wholeness adalah kemampuan kita untuk mengalami kesehatan sebagai melampaui semua keterbatasan, sambil menerima keterbatasan itu, mengatasi virus kesempurnaan. Kita selalu berpikir ingin ideal yang sempurna itu, yang mengunci kita dalam dunia imajinasi, dunia khayalan, lebih daripada dunia real. Karena virus kesempurnaan itu bakal tidak pernah terjadi dalam dunia real. Itu hanya terjadi dalam dunia imajinasi kita. Dengan kata lain, kesehatan adalah kemampuan kita untuk mengatasi keterbatasan kita, physical, psychological, and spiritual as well, yang adalah sebuah keutuhan, a wholeness. Maka whole adalah wholeness, sehat adalah utuh, atau whole adalah pengalaman wholeness, dan wholeness adalah pengalaman whole. Keduanya terkait secara erat. Kebetulan secara etimologis, ilmu asal-usul kata, keduanya memiliki akar kata yang sama, berasal dari kata halik yang adalah kata sifat dari hal, sebuah kata bahasa Inggris kuno yang artinya tidak terluka, complete, healthy, whole, perfect, tak terbagi. Jadi Bapak dan Ibu, kata whole, sehat, dan kata whole, utuh, dua kata ini memiliki akar kata yang sama dari bahasa Inggris kuno, dari kata halik, yang artinya adalah tidak terluka, komplit, lengkap, penuh, sehat, utuh, sempurna, tidak terbagi. Jadi tidak broken, tidak terbagi. Jadi kata health dan wholeness berasal dari kata yang sama, hal, halik. Maka health asal tidak dipersempit menjadi sehat fisik saja, tapi mencakup sehat psikologis dan spiritual juga, memiliki makna yang sama dengan wholeness. Jadi kita sudah melihat, pada akhirnya ketika kita melihat kesehatan sebagai kemampuan kita untuk mengatasi semua keterbatasan, sakit tubuh, sakit fisik, psikologis, atau sakit rohani, ketika kita melampaui mengatasinya, kita mengintegralkannya, menyatukannya di dalam pengalaman batin kita, di dalam titik roh itu. Pada saat itulah wholeness terjadi. Ketika kita sehat, keutuhan itu terjadi. Dan kebetulan keduanya itu memiliki akar kata yang sama dan dengan arti yang sama pula. Kita sudah paham bahwa sehat, whole, tidaklah hanya soal sehat fisik atau tubuh, tetapi sehat selalu juga menyangkut semua bagian dari tubuh kita, semua bagian dari diri kita, fisik, psikologis, spiritual, rohani. Kita juga sudah paham bahwa sehat bukan berarti tidak sakit secara fisik. Bukan. Tidak ada pengalaman ketidaknyamanan psikologis.
atau tidak ada keterbatasan manusiawi kita, tetapi sehat lebih pada kemampuan kita untuk mengatasi pengalaman sakit dan keterbatasan kita, dan menyatukan semua pengalaman keterbatasan dengan mengakui dan menerima. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu, ada pengalaman sakit tubuh, ada pengalaman ketidaknyamanan psikologis, ada penyakit rohani, saya akui itu. Saya menerimanya, saya merangkulnya, dia menjadi bagian dari hidupku, bagian dari diri pribadi saya. Kalau kita sudah bisa merangkulnya, maka kita disebut sehat. Dan persis pada saat yang sama ketika kita bisa merangkulnya, kita dibawa masuk oleh pengalaman sehat ini ke dalam pengalaman utuh. Wholeness, orang yang utuh, orang yang tidak terpecah, itu bukan berarti orang yang tidak punya keterbatasan. Tetapi dia bisa menerima dan dia bisa mengakui dan menerima keterbatasan itu. Selama kita menolak keterbatasan kita, selama itu juga kita bukanlah orang yang utuh. Dan kalau kita bukan orang yang utuh, itu mengandaikan kita juga bukan orang yang sehat. Orang yang sehat secara rohani, itu pada akhirnya adalah orang yang punya kemampuan untuk menerima kelemahan, mengakuinya, merangkulnya sebagai bagian dari hidupnya. Jadi hal sehat lebih pada kemampuan untuk mengatasi pengalaman sakit dan keterbatasan kita dan menyatukan semua pengalaman keterbatasan dengan mengakui dan menerimanya. Bagi kita orang Kristiani, Allah. Jadi ini penting. Bagi kita orang Kristiani, Allah melalui rohnya adalah seniman yang menjalin dan menyatukan dimensi-dimensi diri kita yang berbeda itu. Dialah yang mengutuhkan kita. Dan roh Allah itu sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Maka pengalaman keutuhan, pengalaman wholeness adalah sebagai sebuah pengalaman batin dan kontak dengan sesama. Buah-buah roh, sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada orang Galatia, adalah ciri yang paling memungkinkan dari diri pribadi yang matang dan utuh. Jadi, Bapak dan Ibu, keutuhan itu pada akhirnya pertama-tama bukan achievement, jadi bukan prestasi kita, bukan usaha kita. Itu adalah karya roh yang sudah ada di dalam diri kita. Roh itulah yang menyatukan dimensi-dimensi diri kita yang berbeda itu. Ya. Dia menyatukan kita, dia membuat kita kontak dengan Allah Sang Ilahi, dan pada saat yang sama juga, dia membuat kita juga mampu untuk berrelasi dengan sesama. Dan pengalaman keutuhan ini, seorang yang utuh itu sebetulnya dapat kita lihat tanda-tandanya itu ketika orang itu hidup diwarnai oleh buah-buah roh. Itu orang yang utuh. Ya. Ketika kita mengatasi segala keterbatasan kita, mentransendir pengalaman-pengalaman broken, keterpecahan kita, pada saat itulah kita memasuki pengalaman hal sehat. Dan ketika hal sehat terjadi, serta-merta wholeness, keutuhan terwujud. Dan ketika wholeness terwujud, secara simultan pada waktu itu juga kita memasuki pengalaman salvation, keselamatan, soal kita dengan dia di atas, dan pengalaman soal kita selamat, sehat, sembuh, dan pengalaman holiness. Kita bersentuhan dengan Tuhan yang adalah cinta dan sumber kehidupan kita. Mahkota wholeness adalah cinta. Maka benarlah bila dokter pertama di dunia, Parakletus, mengatakan bahwa sumber segala penyembuhan adalah cinta.
Dari holiness, kebersentuhan kita dengan Tuhan, mengalirlah compassion, kasih akan sesama. Dengan demikian, kita menemukan rangkaian yang indah dari sikap menerima keterbatasan, our brokenness, lahirlah keterjalinan, wholeness, salvation, holiness, compassion. Saya kutip untuk mendukung pandangan ini dari seorang imam Dominikan, Charles Corcoran, dalam tulisannya The Catholic Physician, Health and Holiness, mengatakan demikian. Holiness, and salvation itu adalah bentuk yang berbeda dari kata yang sama. Jadi itu hanyalah bentuk yang berbeda dari kata yang sama. Jadi keterkaitan, itulah yang mau dikatakan. Brokenness, keterpecahan yang paling mendasar. Jadi keterpecahan manusia kita yang paling mendasar itu adalah dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, keterpecahan terjadi. Pertama, manusia pecah dalam relasi dia dengan Tuhan. Saya kutip dari kitab Kejadian ketika peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan kata-kata Adam waktu Tuhan mencari mereka di taman. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Dia bilang begini, ketika aku mendengar suaramu, aku menjadi takut karena aku telanjang. Ketika saya mendengar suaramu, saya menjadi takut. Sudah ada keterpisahan, sudah ada putus relasi dia dengan Tuhan. Yang sebelumnya itu intim, sekarang tidak lagi. Saya menjadi takut ketika saya mendengar suara. Keterpecahan dengan diri batin kita itu terungkap dalam Paulus. Roma 7:19 itu. Aku berbuat sesuatu yang tidak aku inginkan. Apa yang tidak aku sukai, justru itulah yang aku lakukan. Bukan yang aku kehendaki. Dengan sesama kita lihat umpamanya dalam kitab Kejadian, peristiwa Kain dan Abel. Ketika Tuhan tanya kepada Kain, di manakah adikmu Abel? Aku tidak tahu. Apakah engkau kira aku adalah penjaga adikku? Itulah. Dia sudah mulai tidak peduli dengan adiknya dan dengan sesama. Pengalaman ini adalah pengalaman keterpecahan. Setelah dia jatuh dalam dosa, dia masuk dalam keterpecahan. Pengalaman brokenness, incomplete, unhealthy, unholy, unholy. Yesus persis diutus to save us, menyelamatkan kita dari keterpecahan itu. Perhatikan Bapak dan Ibu ya, to save itu sama dengan to heal. Jadi kalau dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkan, berarti sama dengan Yesus datang untuk menyembuhkan manusia yang terluka agar dia kembali sehat, healthy, utuh, dan suci. Meditasi yang di dalamnya mengandung tindak memberi perhatian, attention. Jadi kita belajar memberi perhatian, attention pada dalam waktu meditasi ini mempersubur karya penyembuhan. Karena perhatian adalah ekspresi dari cinta yang adalah sumber segala penyembuhan. Dan cinta itu adalah Allah yang di dalam rohnya melakukan karya, menyatukan, mengintegralkan, membuat utuh dan penuh keberadaan kita yang terpecah belah itu. Oke, jadi meditasi ini soal atensi, soal memberi perhatian. Dan memberi perhatian itu adalah satu ekspresi dari cinta. Orang yang mencintai, dia mengungkapkan cintanya dengan memberi perhatian. Dan kita tahu, kalau seandainya kita memberi perhatian, maka kita belajar juga untuk bertumbuh dalam cinta. Dan cinta itu adalah sumber segala penyembuhan. Seperti dikatakan oleh Parakletus tadi. Dalam mitologi Yunani, Dewi Higiene, yang darinya sekarang kita kenal kata higienis, sehat dan bersih itu adalah dewi kesehatan, dewi kebersihan, sanitasi,
dari Yunani kuno. Dewi Higiene ini ketika masuk dalam dunia Romawi kuno dikenal sebagai dewa Salus, yaitu dewa kesehatan, salvation, keselamatan, safety, aman, dan welfare, kemakmuran, serta kesejahteraan. Kata Salus adalah sebuah kata Latin untuk salvation, untuk keselamatan, whole, dan juga whole. Jadi kata Salus itu artinya keselamatan, artinya utuh, artinya kesehatan. Kata Salus ini memiliki kaitan erat dengan kata Sanctus yang menjadi akar dari kata Sanctity yang berarti holiness, kekudusan. Ya, jadi begini singkatnya. Dewi Higiene ini dewi kesehatan roh Yunani kuno. Dewi ini di Romawi disebut Dewi Salus, Dewa Salus. Higiene kesehatan, Salus itu artinya keselamatan, artinya kesehatan, artinya kemakmuran. Nah, tapi kita perhatikan kata Salus, Dewa Salus ini, kata Salus ini, dia memiliki kedekatannya dengan kata Sanctus. Kata Sanctus itu adalah akar dari kata Sanctity, yang artinya kudus, holiness. Dengan demikian, kita mulai melihat bahwa kalau orang higienis, kalau orang sehat, orang itu selamat, salvation, orang itu komplit, sembuh, tapi juga orang itu holy, kudus. Dan itu semua terjadi di dalam batin kita. Ketika saya masuk dalam pengalaman wholeness, pengalaman utuh, pada saat itu saya juga memasuki pengalaman keselamatan, memasuki pengalaman holiness, kontak dengan Tuhan, masuki juga pengalaman compassion, relasi saya dengan sesama. Ini adalah sebuah pengalaman yang saling mengandaikan, atau dalam kata lain, simultan, serentak terjadi. Di kota Roma, untuk menunjukkan kaitan antara Salus yang artinya whole, sehat, dan Sanctus yang artinya holiness, dibangunlah dua tempat ziarah yang berdampingan. Dengan demikian, kita melihat kaitan yang erat antara whole, wholeness, holiness, and salvation. Sehingga kita paham juga kalau dikatakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, dapat berarti juga Yesus datang menyembuhkan manusia dari brokenness, dari keterpecahan, dari akibat dari dosa. Yesus itu adalah penebus, ya. Yesus itu adalah penyembuh. Karena manusia itu sudah terpecah karena dosa. Saya berharap sedikit keterangan ini membantu kita untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan wholeness. Bagaimana kita bergerak menuju wholeness dari keterpecahan kita, dari keterbatasan kita. Itu saja yang bisa saya katakan pada percakapan ini. Nanti kita perdalam dalam tanya jawab. Sesi meditasi. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita untuk mengikuti meditasi bersama. Duduklah dengan rileks, dengan punggung tegak. Bernafaslah seperti biasa. Tutup mata Anda dengan rileks. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah
Tuhan Yesus.
marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa penutup komunitas. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.